ku rasa saat kita berjumpa, getaran perasaan yang ku rasa di dalam dada, dan ku terpana, terpesona. Seketika saja langit ini penuh dengan bintang. Oh, oh, oh. Seketika saja hati ini penuh bunga-bunga. Dan ku terpana, ku bahagia. Cinta, 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 ku jatuh cinta. Cinta, 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 ku bahagia. Seketika saja langit ini penuh dengan bintang. Oh, oh. Seketika saja hati ini penuh bunga-bunga. Dan ku terpana, ku bahagia. Cinta, 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 ku jatuh cinta. Cinta, 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 ku bahagia. Cinta, cinta, ku jatuh cinta. Cinta, 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 ku bahagia. Cinta, cinta, ku jatuh cinta. Cinta, 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 ku bahagia. Cinta, 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 ku jatuh cinta. Cinta, 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 ku bahagia. Tiada tanda. Cinta, 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 ku jatuh cinta. Cinta, ku bahagia. Welcome back everybody. That Betul was banget. Wheezy. Keren banget ya Wheezy. Tepuk tangan sekali lagi buat Wheezy. Suaranya keren banget ya, gadis cilik yang pastinya punya suara emas dan tentunya juga seperti Fatin ya Ya kan? dong. Suaranya emas juga. Dan ini kan malam minggu ya. Ya. Biasanya kalau kita dengar malam minggu tuh identik dengan pergi sama pacar. Kalau Fatin gimana? Malam minggunya gimana? Biasanya aku sendirian aja kan nonton serial TV di rumah. Oh, kamu masih jomblo ya? Ya jomblo. Tapi suka pergi sama mama nggak sih? Maksudnya Fatin kompak nggak sih sama orang tua atau misalnya dengan pergi sama orang tua atau gimana? Kompak Kak, kalau lagi ada diskonan aku sama mamaku kompak langsung. Lagi ada diskonan. Iya. Mungkin penonton di sini juga diskonan juga kompak banget ya. Kompak Iya, banget, bener. jawabnya Jadi kompak. sebenarnya malam minggu tuh bukan cuma sama pacar, bisa sama mama, sama keluarga juga. Betul. Nah ini ada beberapa foto Artis Hollywood, ya. yang memang kompak banget sama orang tuanya. Kita akan melihat seperti apa nih mereka nih. Oke, ini Angelina Angelina Jolie, Jolie Brad Pitt, dengan Brad and Pitt their kompak family. sekali. Mungkin ini lagi shopping bareng Lagi gitu shopping ya, bareng. keluarga. Kita juga Brand bisa actor, sebenarnya ya. Iya. Tapi bedanya kita naik mobil, kalau mereka kan sana kan jalan Jalan kaki kaki. terus kemana-mana. Keren ya, mereka Iya. kayaknya semuanya Dari bisa stylenya juga di-stylein. kompak banget Betul ya. sekali. Nah, bintang tamu aku kali ini juga nggak kalah kompak. Betul. Karena mereka akan sharing gimana sih, katanya mereka sering banget malam minggu sama mamanya masing-masing. Bener banget nih kita, Iya. karena dari tamu yang kita bertiga ini, mereka tuh sangat kompak sekali. Sampai akhirnya untuk baju pun atau stylenya, aku rasa akan kompak juga. Oke, makanya aja langsung kita panggilin. Let's Oke. welcome Ina. Mama Ina dan Valerie Thomas. Dan keduanya adalah Alia Orali dan Ajani Dan Mama Betaria Sonata juga. dan Lea. Apa kabar? Apa kabar, Mbak?
silakan. Silakan, Tante. Halo. Jadi, halo Leon. Silakan. Halo. Silakan. Dress code-nya malam ini adalah apa kabar? Rockabilly. Tepuk tangan dulu dong buat Mom and Kids ya malam ini. Dan kalau lihat memang kompak banget ya. Betul. Mungkin aku pengen nanya sama anak-anaknya dulu ya. Iya. Buat Anjani, Leon, dan Valerie, kalian ngerasa kompak gak sih sama Mama? Kompak dong. Jelas kompak. Kompaknya tuh dalam apa? Dalam fashion atau hobi? Mungkin Anjani dulu ya bisa jawab. Kalau bisa terlihat dari stylenya sekarang warna bajunya aja hitam di atasnya dan warna merah. Ini sangat kompak. Dan Ya, ini ngerasa kompak dalam hal apa sama Mama Alia? Sebenarnya aku emang kompak banget sih sama mama dari masalah baju tuh kita juga tipenya selalu sama, garis-garis hitam putih gitu. Terus kalau misalnya masalah senangnya sporty juga, yang nyaman, yang nggak ribet, nggak banyak aksesoris. Pokoknya kalau dari segi fashion itu ya seleranya tuh hampir sama Hampir gitu. sama. Apa mungkin anak perempuan tuh ada kecenderungan karena sering lihat ibunya, jadi yang kerekam demikian, jadi kurang lebih tuh hampir sama. Gitu. Tapi Mbak Lia, sorry, ada larangan kusus nggak sih untuk Anjani? Maksudnya sekarang masa puber nih, ya kan? Pastinya sedikit ada warning lah misalnya kayak gitu. Warning sih pasti ada. Dalam artian berpakaian juga misalnya. Dalam berpakaian juga. Kalau dulu dia masih pakai celana pendek, sekarang aku bilang kalau bisa nggak usah deh gitu, udah lebih remaja gitu. Jadi mungkin yang lebih agak panjang-panjang gitu. Jadi harus sopan ya. Ya. Sekarang gitu kalau lah. buat Valerie suka nggak curhat sama Mama Ina? I tell my mom everything. Every single thing. Biasanya tentang apa sih? Semuanya, kalau misalnya aku lagi deket sama cowok atau lagi ada problems like anything. Oh jadi kamu share semua tentang apapun ke sama mama? Iya, karena aku dari kecil udah dibiasain sama papa not to lie and to tell them everything. Karena mereka juga gak bakal marah. They try to help my way out of it gitu. Oke, kalau misalnya mungkin menonton di sini juga penasaran pada saat kamu lagi marah misalnya lagi berantem sama pacar, kamu ngadu gitu. Mbak Ina maksudnya ada solving untuk Valerie sendiri atau Pasti gimana? dong itu langsung. Jadi kita selalu Apa nonjok mungkin pacarnya? oh itu bagian bapaknya. Bagian bapaknya, oke. Jadi kalau saya selalu memberikan sebuah contoh dulu gitu loh. Tapi kalau anaknya nggak nyambung juga sama contoh, saya biasanya selalu membiarkan dia dengan belajar dari apa yang dia alami gitu. And then and the end-nya dia realize bahwa oh ya ternyata apa yang dibilang mama tuh benar gitu. Makanya sekarang dia selalu bilang sama saya, aku nggak pacaran dulu ma gitu. Jadi dia ya saya sebagai orang tua punya anak perempuan ngomong kayak gitu ya laki gitu kan. Lega ya nak. Lega ya, gitu. Tapi sekarang ada Mbak Betaria Sonata juga, Mama Betaria Sonata dengan Leon. Nah gimana Mbak penerapan dengan Leon sendiri? Maksudnya ini kan kalau ini dua perempuan, kalau ini laki-laki gitu kan? Ya beda memang, anak saya satu perempuan juga. Terhadap dia agak memberi kebebasan untuk berkreasi sendiri gitu. Ya, ya. Terus Leon suka curhat juga sama Mama? Curhat ya pasti. Tapi kalau misalnya untuk di luar dari pacar, misalnya untuk pekerjaan atau sekolah, share juga nggak sih semuanya? Iya, tentang misalnya bagaimana cara untuk menghadapi orang-orang seperti apa gitu. Banyak Mbak, sih. Mbak Open Beta. pokoknya dia. Kita mengajarkan open apapun, nggak boleh ada yang tertutup. Segi apapun harus terbuka. Ada hal khusus nggak yang di treatment untuk anak-anak yang dicegah tuh misalnya seperti apa? Mungkin bisa di-share sedikit dalam artian dengan teknologi yang sudah canggih ini bisa lihat YouTube misalnya sembarangan atau mungkin atau apa gitu. Kalau aku sih mungkin dari sejak kecil udah memberikan batasan, khususnya dalam masalah teknologi, gadget gitu ya. Kayak anak-anakku yang kecil tuh udah dikasih batasan gitu, cuma boleh hari ini sama hari ini, jam sekian sampai jam sekian gitu. Jadi dari kecil tuh mereka udah kayak terbentuk memahami bahwa terhadap teknologi, terhadap gadget tuh mereka nggak bisa sebebas-bebasnya gitu. Nah, Ajani juga seperti itu. Bahkan dulu awal waktu dia dibeliin gadget, itu sampai dulu nulis ini surat pernyataan di atas materai, kamu ingat nggak sih Jan? Oh serius? Bikin surat pernyataan di atas materai, saya berjanji nggak akan ini, tanda tangan di atas materai 6.000, aku tempel di kulkas gitu ya biar nggak lupa. Tapi intinya tuh lebih supaya dia paham bahwa terhadap gadget ini lo punya keterbatasan gitu. Jadi begitu udah sebesar ini kan aku nggak bisa yang like
ngatur Ngeliat, ini ya. itu gitu kan. Tapi Oke, paling nggak betul. dia udah paham batasannya gitu. Nah, Dan kita sebagai Dan aku anak juga percaya kadang-kadang aja nggak gitu. terlalu suka diatur-atur banget Betul. kan. Nah, ngomong-ngomong soal diatur ya, pastinya tadi kan kita ngomongin soal teknologi canggih yang dalam artian melihat sesuatu yang mungkin tanda kutip ya. Nah, ini ada nggak sih dari Ajani, Leon dan Valerie, you say something lie to your mother atau mungkin ada sesuatu kebohongan yang mungkin yang belum disampaikan atau diceritakan? Suka bohong nggak? Nah, itu dia. Mungkin Mungkin dari Leon saatnya dulu. untuk Namanya manusia tuh nggak ada yang sempurna ya. Iya. Jadi pasti ada sedikit kayak misalnya Nyolong-nyolong. ini, nyolong-nyolong ada. Bohongnya kenapa? Nyolong-nyolong ada katanya. Nyolong-nyolong. Nyolong apa nih? Maksudnya nyolong-nyolong yang tadi dilarang-larang itu. Oh, Pasti pernah lah, oke. iya. Gitu. Saya pikir nggak Namanya masalah. juga cowok. laki-laki. Cowok, betul. Tapi ada dia tahu cara membatasinya. Oke. Gitu. Sekarang Anjani. Anjani. Ayo. Cowok beda. Apa ya? Sebenarnya kalau aku ke mama tuh kayak nggak bisa bohong gitu loh karena kayak mukanya mama tuh kayak mengintimidasi semacam nggak gimana ya? Nggak, jadi kalau misalnya seandainya dulu tuh aku pernah ingat gak sih yang aku diem bikin Twitter. Terus kan kayak itu kan bohong tapi akhirnya mama tuh pasti kalau aku bohong dia selalu find out gitu loh. Ya Twitter hello like everybody. Jadi kayak aku Find out your Twitter. aku nggak terlalu banyak bohong sama mama sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karena mau kasih Valerie intimidasi. sekarang? Kalau Valerie? Aku dulu nggak boleh pakai Facebook karena aku waktu itu pernah dibikinin Facebook terus aku accept kayak semua orang gitu. Oh ya? And then, yeah, but then I lied to my parents and I made a new one. Oke. Kebetulan di sini ada cowok ke mamanya. Nah, Mbak Beta bisa mungkin seperti kayak Mbak Ina ada yang treatmentnya kayak seperti rundingan atau mungkin yang pernah dialami atau mungkin treatmentnya seperti apa? Bisa di-share? Kalau ada masalah dengan Iya. dia gitu dengan Leon ya. Tergantung kalau dianya yang emosi saya pasti pergi dulu. Saya tunggu situasinya dia udah reda, baru saya samperin, baru saya pelan-pelan dibicarakan begini. Jadi kalau dia lagi emosi saya nggak pernah langsung saya selesaikan dulu, nggak, saya mundur dulu. Oh gitu. Saya gitu. Oke. Saya lihat dia udah adem, baru saya samperin pelan-pelan. Kamu tahu nggak kalau tadi itu kamu begini. Dia bisanya dengan begitu, tidak bisa dengan kekerasan lagi dia tidak bisa. Oke. Tidak bisa langsung di kekerasan. Tidak Kalau Mbak bisa. Lia sendiri gimana? Kalau Jani itu tipenya harus tarik ulur lah gitu. Tahu banget gitu gimana cara handle dia itu, nggak bisa yang kalau terlalu diulur bablas, kalau terlalu ditarik ngelawan gitu. jadinya. Jadi harus tarik ulur gitu. Jadi sama Jani juga kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang aku harus kerasin gitu. Jadi kayak ngaca sebenarnya Mbak Lia ya? Oh. Gitu. Tadi speaking of heart to heart ya, tadi sempat Mbak Ina juga bilang bahwa heart to heart gitu, maksud dari hati ke hati, pasti antara ibu dan anak. Mungkin di momen ini ya aku pengen tahu, ada mungkin Valerie ada yang ingin disampaikan di hari, mungkin kan kita sudah melewati hari kasih sayang pastinya, ada yang ingin disampaikan oleh Valerie untuk ke mama? Pengen You want to ngomong say apa, something about sayang apa sama mama? sebegitu sayang dengan mama? Mungkin dari Valerie dulu. I'm just lucky to have a mother yang selalu mau dengerin aku instead of yelling at me if she doesn't want to do something. Jadi aku selalu nyaman kalau mau cerita sama mama. Oke. Kalau Leon sekarang ada yang mau disampaikan buat mama? Ma, terima kasih mah dari kecil Leon udah diurus sama mama. Terus pokoknya mama itu adalah sosok wanita yang paling istimewa. Istimewa. Ajani sekarang. Aku juga less romantic person nih kita nih. Less romantic person. Sama Jadi nggak terlalu sayang anak mama nggak gitu. Oh nggak gitu ya? Kita cool gitu ya jadinya, tapi nggak apa-apa, coba. Try. Apa ya? Ya. Itu aja udah cukup ya. Tepuk tangan buat bintang tamu kita hari ini yang pastinya Mom and Kids ini sangat kompak sekali ya Iya. pastinya malam ini. Seru banget Seru ya, banget kompak ya. sekali di sini. Dan ini juga ada video yang menunjukkan tips menjaga hubungan mom and kids. Oke, Langsung aja kita lihat. Hai semuanya, balik lagi sama Maya Aurita yang cantik
jelita sedunia akhirat. Nah, biasanya kan ya seumuran aku kayak gini tuh lagi deket-deketnya sama mama. Sekarang aku pengen kasih tips buat kamu gimana caranya kita selalu harmonis sama mama kita. Biar uang jajannya tambah kan, jadi jajannya banyak deh, yeay. Oke deh, kalau gitu penasaran sama tips dari aku, makanya langsung aja ini dia tipsnya. Kamu pasti kan suka belanja bareng mama. Nah, pas belanja itu kamu harus kompakan buat saling nawar. Kalau kamu nemu barang yang kalian suka, tawar aja terus, jangan nyerah. Makin kompak kalian nawarnya, makin kesel juga si pedagangnya. Dan sebisa mungkin dikasih harga paling murah. Kalau perlu nih, sampai dia nangis kamu tawar aja terus. Kalau penjualnya udah mau tapi masih mahal harganya, kamu bilang aja nggak jadi beli. Ketika kamu sama mama kamu lagi jalan bareng di mall atau food festival, kan suka ada pelayan tuh. Kalau kamu dan mama lagi bokeh, kalian cobain aja deh semua makanan yang dikasih food tester. Tapi kalian harus kelihatan kayak yang mau beli ya, biar meyakinkan. Jangan lupa pakai alasan banyak rasa yang kurang. Kalau udah kenyang, cabut deh. Kadang-kadang tuh ya, mama kamu suka banget ngelihat gaya kamu yang selalu up to date. Dan pasti nantinya mama kamu bakal ngikutin gaya kamu biar kompakan. Pas lagi belanja-belanja, mama nanya pendapat kamu baju apa yang cocok buat dia. Kamu nih sebagai role model harus ngasih contoh yang benar. Tapi kalau kesel gara-gara sering diikutin terus, kasih aja gaya kamu yang paling norak. Gampang kan? Udah on cam? Ya ampun, aku nggak tahu. Yaudah aku taruh dulu di HP-nya. Nih. Nah, gimana pemirsa? Tips dari aku oke kan? Mau pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di tips-tips berikutnya dari aku. Tetap di Girls Night Out. Bye-bye. Mwah. Kompak ya? Iya, itu caranya supaya untuk menjaga hubungan mom and kids. Betul. Tapi aku ada pertanyaan buat Anjani dan Valerie. Suka gak sih nanyain gimana cara merawat kecantikan sama mama? Suka banget. Jadi Contohnya apa, "Mama, Valerie? kalau aku dijerawat gimana nih?" atau gimana? Karena kan aku MR stage yang aku lagi sering breakout. Iya. Jadi terus mama nggak pernah jerawatan. Jadi aku selalu tanya mama kalau misalnya aku jerawatan pakai apa. Oh, oke. Terus kalau misalnya if I want my face to glow pakai apa. Oke. Kalau Anjani gimana? Sama sih, biasanya kalau sama mama nanya kayak tentang kulit gitu, kayak krim gitu-gitu. Terus kalau misalnya kadang juga aku suka nanya tentang make up gitu kalau sama mama. Fatin gimana nih Fatin kalau misalnya untuk sehari-hari misalnya sama mama gitu, bisa di-share juga, diceritain? Aku sama mamaku apa ya, kayak lebih teman banget sih. Jadi kita juga nggak yang kayak aku sayang sama mama, enggak gitu sih. Lebih ke arah kayak ya udah jalan bareng aja, seru aja, tapi nggak yang kayak mama aku ini enggak. Tadi kan aku udah nanya-nanya soal merawat kecantikan. Betul sekali. Karena sekarang lagi ada yang happening banget, yaitu laser treatment. Langsung aja kita panggilin, nanya-nanya sama dokternya. Please welcome Dr. Ika. Tepuk tangan buat Dr. Ika. Tepuk tangannya buat Dokter Ika dong. Selamat malam dokter, cantik sekali dokternya ya. Pasien kalau datang ke klinik tuh biasanya minta diapain dokter? Macam-macam sih, bisa untuk treatment wajah, seperti facial, tapi nggak mau sakit-sakit. Nah, terus bisa juga untuk ngencengin muka, atau face tightening itu kan lagi in banget ya. Dan juga biasanya pasien tuh banyak untuk permanen hair way atau ngilangin bulu yang tidak diinginkan. Ngilangin apa dok? Menghilangkan bulu. Oh. Biasanya di mana aja, di tangan, Bulu kuduk? kaki gitu ya. Di ketiak. Dan prosesnya tuh berapa lama? Prosesnya kurang lebih sih, tergantung daerah area yang di treatment ya, kurang lebih antara 5 sampai 30 menit. 5 sampai 30 menit. Nah, lagi tren apa sih dok di tempat beauty centernya dokter ini? Ada yang namanya Rejuvenation. Instant skin rejuvenation. Jadi instant skin rejuvenation itu pada dasarnya adalah facial modern tanpa dipencet-pencet. Yang fungsinya itu untuk membersihkan wajah, mencerahkan, terus menghilangkan noda-noda hitam, bekas-bekas jerawat, dan yang terakhir bisa untuk merangsang kolagen.
Nah, bagaimana kita tahu kan setiap tahunnya perubahan kolagen itu berkurang 1,5% setiap tahunnya. Makanya itu mudah banget terjadi penuaan dini. Makanya kan banyak sekarang remaja-remaja sekarang yang sudah terlihat tampak tua dari umurnya. Tapi ada efek sampingnya nggak dok? Nggak ada efek samping, relatif aman. Oh jadi aman ya? Aman banget. Tapi kalau misalkan nggak dipencet gitu kayak komedo gitu tuh ngilanginnya gimana? Kalau komedo tuh kan kayak dalam gitu ya. Iya, soalnya Kalau kan dengan treatment tanpa di pencet tuh bagaimana tuh menghilangkannya? Nah kalau di facial modern ini, instant skin rejuve itu mulai dari pembersihan tuh dari cleansing. Jadi mulai dari tahap cleansing, terus scrubbing. Jadi yang ngangkat-ngangkat noda hitam tuh melalui proses scrubbing. Tapi bisa hilang itu dok? Pasti hilang, bisa hilang. Dibanding dengan yang dipencet-pencet malah nggak steril, jadi jerawat baru, jadi malah lebih kusam wajahnya. Oh, aku pikir malah kayak misalnya ada di hidung kan ya gitu, kayak Mbak Lia juga bilang kayak komedo ya, kita bisa bilang aku sengaja aku pencet-pencet gitu. Itu malah salah sebenarnya. Salah. Oh, berarti kita langsung datang aja dok nanti ke tempat dokter ya. Tapi aku melihat Leon ini maksudnya kulitnya masih baby face, itu perlu nggak sih? Dalam artian kulitnya masih skin and soft gitu menurut aku. Maksudnya perlu nggak dalam artian laki ya gitu kan, kadang-kadang perawatan gitu. Kadang-kadang laki ada yang malu untuk datang ke sebuah beauty center misalnya. Nah menurut dokter gitu. Sudah perlu sih, karena kalau misalnya usia remaja itu udah mulai harus membangun kolagen dari sedini mungkin. Karena kan kolagen nggak datang tiba-tiba, tahu-tahu udah hilang. Kalau udah hilang udah mulai keriput gitu, udah lebih susah. Jadi dari sedini mungkin udah perlu banget tuh perawatannya. Mungkin sabun itu ya? Iya, sabun juga pilihnya yang pH-nya netral, yang nggak terlalu banyak. Kalau kita biar kolagen tuh juga gimana kalau kita? Kalau ini mah nggak usah diomongin dulu ya. Masih anak-anak soalnya. Kenyang-kenyang. Justru kita nih kayaknya yang harus mendapatkan perhatian. Kalau kita yang utama perawatannya. Kolagen itu kan didapat dari makanan biasanya. Makanan. Nah, terus seiring usia, terutama di saat usia 25 tahun, itu kolagen berkurang 1,5% tiap tahun. Nah, itu kita tanpa kita sadarin setiap tahun itu berkurang. Tahu-tahu udah di ujung mata udah mulai keriput, noda hitam udah mulai banyak, nah kulit udah mulai kendur, itu udah agak susah. Itu sebenarnya karena kekurangan kolagen itu sendiri. Jadi caranya kita mengisinya gimana tuh? Dengan berkurangnya setiap tahun 1,5% ya tadi. Nah, perawatan di klinik kebanyakan perawatan yang mengandung kolagen itu. Nah ini Mbak kan itu memang tidak hanya dari luar juga, tapi juga dari dalam perlu banget. Nah untuk umur-umur sedini mungkin itu perlu banget itu dari dalam, seperti makanan-makanan yang bergizi, berprotein. Nah terus kurangin rokok mulai sekarang. Kalau yang nggak ngerokok jangan sampai ngerokok, kalau yang ngerokok kurangin. Terus polusi juga, pokoknya segala sesuatu yang kimia-kimia juga kalau bisa dihindarin. Gitu. Nah terus kalau dari luar penting banget tuh perawatan wajah juga sedini mungkin dari awal. Terutama minimal banget deh facial. Jadi kayak sebelum tidur tuh wajib banget buat bersihin muka. Kayak ngangkat kulit mati gitu. Bener. Pokoknya cleansing dulu deh. Oke. Berarti bahasanya adalah tagline-nya adalah jangan jorok ya dok ya. Oke, terima kasih Dokter Ika sudah sharing di sini. Tepuk tangan satu buat Dokter Ika. And now we have Anjani with Could It Be? Check her out. Kau datang dan jantungku berdegup kencang. Kau buatku terbang melayang. Tiada ku sangka getaran ini ada saat jumpa yang pertama. Mataku tak dapat terlepas darimu. Perhatikan setiap tingkahmu, tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could this be something that I never had? Could it be love? Mataku tak dapat terlepas darimu. Perhatikan setiap tingkahmu, tertawa pada setiap candamu.